Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Renungan Minggu Biasa ke-15 berdasarkan Injil Markus bab 16 ayat 7-13. Tema renungan, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan kabar gembira. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kata yang empunya cerita, ketika Yesus baru saja naik ke surga, malaikat Gabriel langsung mewawancarai dia. Berikut adalah petikan wawancara tersebut. Gabriel, Tuhan, engkau pasti menderita sekali ketika tergantung di kayu salib. Yesus menjawab, ya, betul sekali. Pada waktu itu, saya menderita sekali sampai saya berteriak, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian Gabriel bertanya lagi, tetapi apakah manusia tahu bahwa engkau sangat mencintai mereka sampai engkau rela menderita dan mati di kayu salib seperti seorang penjahat? Yesus menjawab, sampai sekarang cuma segelintir orang yang tahu bahwa aku telah rela mati di kayu salib karena cintaku kepada mereka. Gabriel lalu bertanya lagi, lalu apakah yang telah engkau perbuat supaya manusia tahu bahwa engkau mencintai mereka sampai harus mati di kayu salib? Yesus menjawab, saya sudah memberitahukan Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, dan murid-murid lain supaya mereka menceritakan kepada orang-orang lain bahwa saya mencintai mereka sampai mati di kayu salib. Saya berharap mereka bisa menceritakan itu kepada orang-orang lain, dan orang-orang lain itu menceritakan kepada orang-orang lain lagi, sampai seluruh dunia tahu bahwa saya pernah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa mereka karena saya sangat mencintai mereka. Seolah tidak puas, Gabriel bertanya lagi, tetapi bagaimana seandainya kalau mereka letih, lupa, atau tidak bergairah? Saya kira Tuhan harus memikirkan sebuah rencana yang lain. Sambil menatap wajah Gabriel, Yesus menjawab, Gabriel, sampai saat ini saya tidak pernah mempunyai rencana yang lain, karena sampai saat ini saya masih menggantungkan kepercayaanku kepada mereka. Saudara-saudari terkasih, pesan dialog imajinatif ini kiranya cukup jelas. Hingga saat ini, Yesus tidak mempunyai rencana yang lain karena dia masih menggantungkan harapannya pada kita untuk mewartakan kabar gembira tentang kerajaan Allah ke seluruh dunia. Dia masih mengandalkan kita untuk bercerita tentang dia dan tentang cintanya kepada orang-orang lain yang tersebar di mana-mana. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar cerita tentang Yesus yang mengutus murid-muridnya berdua-dua ke desa-desa sambil memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan menyampaikan pesan-pesan. Apa yang disampaikan oleh Yesus dalam pesan-pesannya itu? Pertama, walaupun dunia tidak bersahabat, para murid itu harus datang sebagai orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, sebagai orang-orang sederhana yang perhatiannya tidak terarah kepada hal-hal yang bersifat material. Kedua, kemanapun mereka pergi, mereka harus pergi dengan segera. Alasannya adalah karena mereka harus membawa damai. Damai bagi rumah yang mereka masuki dan juga damai bagi seluruh masyarakat yang ada di sana. Ketiga, para murid harus berangkat dengan segera karena mereka mesti menyembuhkan orang-orang sakit, menolong orang-orang menderita, dan sekaligus memberitahukan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Setelah menerima pesan-pesan tersebut, para murid itu pergi dan melaksanakan tugas mereka sesuai dengan pesan-pesan Yesus.
Dalam Injil kemudian diceritakan bagaimana para murid itu melaporkan hasil kerja mereka. Dengan sukacita dan gembira mereka menceritakan apa yang telah mereka lakukan. Saudara-saudari terkasih, melalui Injil hari ini kita diingatkan kembali tentang pentingnya misi di dalam kehidupan gereja. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian pun aku mengutus kamu, kata Yesus dalam Injil Yohanes. Gereja tidak mungkin bertumbuh dan berkembang tanpa adanya karya misi. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kabar gembira Yesus Kristus dimulai dengan kata marilah, ikutilah aku, dan berakhir dengan kata pergilah. Sesudah memanggil para murid untuk mengikuti dia dan tinggal bersama dia, dan para murid itu mengikuti bimbingannya, dia lalu mengutus mereka untuk pergi dan bermisi. Kesadaran seperti inilah yang hendaknya menjiwai kita dalam menghidupi panggilan kita sebagai orang-orang Kristiani. Tuhan memberkati kita. Amin.